saudara ahli. Jadi begini, kalau masalahnya mengenai perubahan undang-undang, kan walaupun undang-undang itu akan dirubah, tetap pasti harus segera dibentuk. Bahkan undang-undang yang terakhir itu dibentuknya 2020, tapi tetap dikosongkan MK-MK-nya ini sampai 2023. Menurut informasi yang saya dapat dan sudah saya tulis di laporan, sebenarnya hakim-hakim itu, ke-8 hakim yang lain itu sudah setuju untuk membentuk MK-MK permanen dengan ketuanya adalah Prof. Jimli. Tapi yang tidak menyetujui adalah Pak Ketua MK Anwar Usman, sehingga sekalipun sudah diketok palu, sudah disetujui Prof. Jimli, Pak Anwar Usman tidak mau mengumumkan MK-MK permanen. Alasannya karena beliau tidak suka dengan Prof. Jimli kah, atau karena beliau tidak mau diawasi kah, saya tidak tahu. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, ini adalah informasi yang saya dapat dari internal MK. Ya, saya sudah tulis di laporan siapa sumbernya, dan itu tidak melanggar etik karena orangnya sudah tidak di MK. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah begini, ini kan sesuatu yang internal sifatnya. Saya tidak punya kapasitas, kompetensi untuk menggali lebih dalam. Tentu kewenangan itu ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, sekalipun ad hoc. Punya resource, punya kewenangan. Menurut saudara ahli, sebagai mantan Ketua MK-MK, seberapa agresifkah seharusnya MK-MK ad hoc ini mengadili, memeriksa? Jangan-jangan memang ada upaya untuk mencegah MK tidak diawasi. Seberapa agresif dan seberapa harusnya dari pengalaman saudara ahli sebagai Ketua MK-MK yang dahulu? Ini kayak mau ngomong serangan militer aja nih. Begini, kalau seberapa agresif dan seberapa itu seharusnya, itu pertimbangannya kembali lagi kepada Majelis Kehormatan. Jika memang itu diperlukan, tentu akan digali lagi. Nah, itu sikap kami dulu waktu di Majelis Kehormatan. Tapi kan bisa juga begini, saudara. Siapa tahu Majelis Kehormatan sudah mempunyai data yang lain. Kita tidak tahu. Kan tidak diumumkan ke publik. Kan ada juga pemeriksaan yang sifatnya tertutup dan beliau sudah mendapatkan informasi sehingga apa yang diperoleh lewat keterangan yang dalam sidang terbuka ini ya barangkali sekadar konfirmasi atau mungkin ada hal tambahan baru yang jadi kalau itu tidak bisa kita nilai harus begini harus begitu, tetapi kebutuhan yang menentukan. Kalau memang dibutuhkan penggalian keterangan lebih jauh, saya yakin itu akan dicari. Seperti misalnya kami dulu membutuhkan keterangan karena ada keterangan yang disampaikan dalam RPH. Jadi kita gali keterangannya itu dari para hakim. Tapi tampaknya juga ada beberapa hakim yang masih ragu-ragu waktu itu. Akhirnya kami tulis surat resmi. Tolong buka rekaman RPH-nya. Ya tentu tidak bisa dibuka untuk umum karena itu untuk pengetahuan. Kan kita nggak tahu. Nah itu kebutuhannya. Jadi kalau memang informasi untuk itu mungkin sudah didapat dan Majelis Kehormatan menganggap itu sudah cukup meyakinkan untuk didapat, saya kira tidak ada persoalan agresif atau kurang agresif di sini, tapi persoalan tuntutan kebutuhan. Menurut saya sih itu. Terakhir pertanyaan dari saya yang mulia ya, terakhir. Ya terakhir. Masih ada lagi? Terakhir, pertanyaan terakhir ya. Oke. Terakhir. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ada desakan bahkan muncul dari Wakil Ketua MK Saldi Isra yang segera mendesak untuk dibuat. Bahkan Wakil Ketua MK saja sudah mendesak MK-MK permanen itu dibuat. Tapi kan karena MK-MK juga bentuknya ada sifatnya administratif, kewenangan sepenuhnya ada di ketua. Menurut saudara ahli, sebagai dulu dibentuk MK-MK juga dilantik oleh ketua, bahkan itu kan menjadi perdebatan sebenarnya, masa MK-MK dilantik oleh ketua yang memeriksa ketua sendiri, itu kan jadi bahan meme di masyarakat saat ini. Menurut pendapat ahli, apabila ternyata memang benar hambatannya adalah di ketua, karena bahkan seluruh hakim yang lain dan wakil ketua sudah mendesak dibentuk, ternyata hambatannya adalah di ketua, apakah secara etik ketua bisa dipertanggungjawabkan untuk hal ini? Itu terima kasih. Sebentar, kalau boleh melalui yang mulia, kalau boleh saya tanya maksudnya secara etik apanya maksudnya? Melalui putusan etik ini apakah ketua bisa dinyatakan memang telah melakukan obstruction of justice ataupun melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau apapun dalam memperlambat dibentuknya MK-MK ini, sekalipun hakim lain sudah setuju dan bahkan wakil ketua MK Saldi Isra sudah mendesak itu dibentuk, begitu yang saudara. Oke, baik, terima kasih. Melalui yang mulia saya jawab. Kalau memang bukti-bukti untuk itu meyakinkan, ya bisa saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.